menurut Kak Fitri, bagaimana kasus Ruben dengan SW? Oke. Setelah sekian lama aku tidak ingin berkomentar tentang ini, tapi semakin hari kan semakin jauh ya, nggak selesai-selesai. Teman-teman, ini mohon maaf dulu ya, mohon maaf dulu aku juga mohon maaf ke Sarwenda, bukan aku mau ikut campur urusan Sarwenda sama Ruben. Tetapi perlu kalian tahu, sebelum keonaran ini terjadi, aku itu udah ada di dalam perselisihan mereka berdua ini. Dengan tujuan, siapa tahu jangan kalian juga bilang aku ini Mista Bayun. Karena memang aku dimintain pendapat dari hampir 2 tahun kali ya kok. Aku lupa deh tepatnya. Tapi keributan tentang anak, aku ininya anak ya. Tentang anak ini memang sudah terjadi lama ya. Aku udah coba memberikan pendapat dari sisi aku ya sebagai seorang ibu. Memang berat untuk kayak kita berpisah itu yang paling kita pikirin kan mental anak. Gitu Betul. kan ya. Tetapi ada keegoan di dalam hati siapapun itu ingin paling dibilang paling sayang dan paling disayang sama anak. Itu Betul. kalian jangan pungkiri itu. Nah, mungkin ini yang terjadi. Nah, lagi-lagi biasanya ini aku, contohin aku ya. Anak-anak yang broken home itu kadang-kadang mereka itu suka playing victim. Di depan ibunya bilang apa, di depan bapaknya bilang apa. Gitu ya. Ini aku, ini ngomongin aku ya. Makanya aku mau ngasih pendapat itu begitu. Tapi pada akhirnya kita ini sebagai orang tua yang harus lebih bijak untuk bersikap. Sebagai orang tua lebih bijak juga harus bersikap. Karena pada saat itu aku membaca keputusannya pengadilan itu, Koko Ruben itu mendapatkan jatah sekian hari. 3 hari. Wenda itu sekian hari. Gitu 4 kan hari. ya. Oke. Setelah itu tidak bisa didapatkan oleh Koruben dengan alasan mungkin anak-anak lebih nyaman tinggal di rumah. Kalau nggak salah kurang lebih waktu itu begitu ya. Oke, Koruben bilang ke aku, nggak apa-apa kak, anak-anak nggak bisa nginep, minimal aku boleh ngajak main kalau di weekend gitu kan ya. Betul. Setelah itu ya mereka balik lagi ke rumah ibunya. Oke, akhirnya itu pun udah aku sampaikan. Tetapi dari pihak Wenda ngasih jadwal anaknya les, nak ninu banyak lesnya. Ini ya, ini teman-teman kurang lebih begini, aku minta maaf sama Wenda ya. Banyak lesnya ini itu. Oke, Koruben bisa mengerti itu juga. Bisa oke, jadi pada tahap yang ya udah, jadi ada waktu buat aku itu kapan. Terserah deh sebisanya bagaimana. Itu juga Koruben udah nyerah tuh waktu itu, udah pada posisi itu. Nah, kalau kalian pernah lihat beberapa kali Koruben ngajak anak-anaknya main. Nah, itu atas dasar pertabayunan aku tuh waktu itu dikasih pergi, dikasih ajak main, boleh ini gitu-gitulah. Tetapi kan aku juga bukan orang yang tiap hari harus memperhatikan dan harus ikut campur juga urusan mereka, Koko. Betul. Ya kan? Sampai pada akhirnya yang puncaknya itu terjadilah live jualan bla bla bla, dan aku juga kan nggak mengikuti. Sampai akhirnya Koko Ruben ngirimin aku penggalan yang masalah uang segitu bla 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 bla. Nah, itu menurut aku juga pada akhirnya tidak bisa membela Wenda lagi. Karena menurut aku di ekonomi kita yang lagi sulit begini, dan ada kata-kata itu tentu akan menyakiti semua hati orang yang dalam keadaan tidak baik-baik aja ekonominya. Itu kan? Betul. Nah, kalau perkara nafkah dan lain-lain, ya memang aku melihat karena Koruben datang ke rumah aku itu dengan membawa setumpuk bukti apapun pengeluaran anak-anak itu dibayar, di reimburse. Itu ya, ininya di reimburse. Dari urusan makan, buah, yang katanya plastik, sarang burung, apa, bensin 89 sama tol 89 juta. ya pokoknya intinya yang aku lihat memang Koruben bertanggung jawab untuk kebutuhan anak-anak.
even though dia nggak mendapatkan haknya ketemu anak-anak. Ini ya teman-teman ya, ini aku minta maaf sama Wenda ya, aku kan nggak bisa bohong. Ini yang benar, ini setahun lalu sudah terjadi ya. Nah pada akhirnya aku nggak tahu kenapa, mungkin aku lebih banyak ngasih masukan, udahlah kasih aja lah, anaknya kasih aja. Oke, sampai pada akhirnya ada persyaratan apa ya? Ya boleh pergi dengan catatan ya anak-anak nggak nginep, terus mobil harus bersih, bla 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 bla. Aku sudah sampaikan juga ke Koruben. Udah, nah aku nggak tahu kenapa sampai akhirnya ini jadi viral begini terjadi. Sebetulnya Koruben itu udah pada tahap pasrah, kadang-kadang waktu bulan puasa kalau kita habis sahur dia nggak tidur lagi nunggu sholat subuh tuh suka ngobrol sama aku kan, ya sudah kok ini ujian lu ya, mudah-mudahan doain aja dimanapun anak-anak nggak bakal bisa mereplace lu sebagai bapaknya, saya bilang gitu. Iya kak, ya sakit kak, aku bagaimana, aku kalau kangen sama anak-anak sampai dia pergi ke panti asuhan, dia cerita tuh waktu itu. Ya, Aku betul. kak sekarang kalau aku rindu sama anakku ya udahlah, aku pergi aja ke panti asuhan. Itu itu waktu itu pelampiasan dia untuk apa ya, kayak menghapus rasa rindu dia ke anak. Gitu. Itu aku sih sebetulnya menyayangkan keributan ini terjadi. Anyways, ini kan sudah terjadi nih, Koko ya. Anak-anak juga udah tambah besar. Tapi netizen harus tahu, kita harus melihatnya dengan fakta. Kalau anak-anak itu dekat Koruben, tidak ada kebencian anak-anak itu terhadap bapaknya. Betul. Tidak ada penolakan. Kalau anaknya nggak mau, ini itu. Mungkin kalau aku bisa berpendapat, namanya anak-anak, kalau misalnya lagi asik-asik main karet, main bola, nonton apa gitu ya, ada teman-temannya, kalau misalnya jadwalnya ketemu bapaknya, harusnya sebagai ibu nggak bisa, ini jadwal kamu ketemu bapakmu. Betul. Karena kan di dalam kendali ibunya. Itu yang aku sebetulnya sudah pernah katakan juga ke Wenda. Tapi alasannya Wenda, aku nggak mau kak, anak aku nggak mau. Kalau mau, Koruben ya WA sendiri ke anaknya. Itu pun sudah dilakukan, gitu kan ya. Kadang-kadang mungkin anaknya nggak pegang handphone, mungkin nggak balas, akhirnya nggak jadi ketemu. Ini sebetulnya masalah yang udah numpuk, akhirnya ngegelegar seperti sekarang, Koko Hiro, gitu. Betul. Itu, pokoknya kurang lebih begitu ya. Ini Doni ke Lemang Real ya. Aku menyatakan yang seada-adanya, dan aku kadang-kadang nemenin Koruben ngobrol itu bisa berjam-jam cuman untuk ya udah lu tumpahin aja deh ke gundahan hati, kekesalan, sampai dia pagi bangun, sampai dia sampai ke tempat syuting apa Brownies kalau nggak salah ya. Kalau udah syuting ya udah selesai ngobrolnya. Gitu. Pokoknya intinya gitu ya. Aku mendoakan karena ini udah menjadi perdebatan di publik juga. Ya aku kalau boleh saran ke Wenda, sudahi bikin opini-opini, penggiringan opini yang akhirnya nanti menjadi gorengan baru buat memperpanas keadaan. Aku belum nonton podcastnya dengan Denny Sumargo. Densu, tetapi ada penggalan yang akhirnya digiring lagi. Menurut aku nggak menguntungkan buat posisi dia. Gitu. Betul, Kak Fit. Jadi maksudnya biar sebenarnya udah cukup diam, selesaikan baik-baik sih kalau saya sih begitu. Betul. Jadi udah berapa kali meminta maaf kan, tapi menurut saya meminta maaf itu tidak tepat sasaran. Aku pikir kemarin di Denny Sumargo yang ngomong gitu, ayah aku minta maaf dengan segala kerendah hati. Jadi nggak usah menurut saya maksudnya nggak usah skill punya siapa yang lebih punya gitu kan, uang gitu. Tapi gitu sih. Betul Koko Hiro. Ya pokoknya itu ya. Karena aku ditanya sama Koko Hiro, aku jawab ya seada-adanya itu. Tidak bermaksud menyudutkan satu pihak. Dan aku juga nggak mau mengomentari hubungan Wenda dengan siapa tuh CEO, itu hak dia juga. Ya semua orang punya hak juga. Namanya juga udah berpisah dari Koruben, itu hak dia juga.
Ya, jadi pelajaran juga bukan hanya buat siapa aja lah ya, buat siapa aja nih. Lain kali mungkin kalau kita punya pasangan lalu kita berpisah, mungkin lebih bijaknya kalau kita tidak menyakiti siapapun, jangan main artis-artisan di rumah yang masih ada pemiliknya. Itu aja sih ya. Bagaimana pendapat Kak Fit? Mungkin ya kemungkinan Ruben terganggu ketika melihat potongan video live ketika anaknya disuruh pijit gitu, disuruh pijit injak-injak di belakangnya, akhirnya nyampe ke Ruben. Gimana Kak Fit? Itu juga aku taunya dari Koruben ngirimin itu. Dia cuman bilang, Kak aku sakit banget ngeliat ini. Ya udah sabar. Aku cuman bisa bilang, kadang aku kalau ngomong sama dia, Kak, Suara hilang. Suara hilang. Kayaknya ada telepon deh. itu banyak telepon masuk. Ada suaranya nggak? Ulang-ulang dari tadi. Terus pijit itu, terus Aku sedih loh Kak lihat ini gitu. Ini kan anak aku udah gadis, udah ngerti gitu. Ya aku cuman bilang, kok kalau gua mau ngomong sabar juga, lu sendiri udah bilang, aku kurang sabar apa? Iya udah tawakal aja sih, kok tawakal. Aku akhirnya ngomong begitu. Tawakal lah. Jadi gimana? Sampai pada titik kayaknya aku mau gugat speak hak up asuh ya. anak. Mau kayaknya Kak udah terlalu jauh ini Kak gitu. Aku kayaknya mau menggugat hak aku. Sebetulnya dia bukan mau mengambil ya. Kalau aku bisa tangkap dari Koruben ini, dia bukan mau mengambil itu anak, tapi mungkin lebih kepengen aturan yang sudah diputuskan itu dipenuhi gitu berapa Dan hari. dia tidak akan membuat anak itu kehilangan sosok ibunya. Ya, nggak Itu mungkin. kenapa aku support Ruben, karena saya yakinkan itu Kak. Dia nggak mungkin akan menghilangkan ibunya di dalam masa pertumbuhan anaknya gitu Kak. Nah, Bu Ria, nggak suka. kalau itu kan masalah pijit ya Kak. Ini kakak anggap aja netral ya. Kadang-kadang kita melihat kan ketika si pacar baru itu kan duduk di depan gitu Kak, di pangku begitu, dan itu anak perempuan sangat lengket. Menurut kita masyarakat itu kayaknya kurang tepat. Jangankan bukan bapaknya sendiri pun kan kalau begitu itu kayaknya kurang tepat, apalagi bukan bapaknya gitu. Bagaimana menurut Kak Fitri? Iya balik lagi karena kan anak perempuan ya. Mungkin buat seorang ayah yang melihat anak perempuannya, kecuali sudah menikah ya. Kecuali sudah menikah nih. Nah, ini maaf Kak Fit, bukan saya mau melawan Kak Fit, biarpun sudah menikah. Saya rasa itu yang duduk di pangku gitu loh Kak. Ya tunggu dulu, ini aku jabarin oke. ya. Dalam keadaan posisi begitu aja, ini kan masih orang lain. Hai, tunggu aku cipika-cipiki dulu temanku baru. Sorry, aku reject karena aku lagi. Sister, saya dulu nih. Temanku dari LA datang main. Sini, sis. Mas Mamang lagi main biliar, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, biar aja deh. Sama siapa? Ada sama adikku sama kakakku, nggak apa-apa. Oh iya, si Jansen udah dikasih tahu. Udah dikasih tahu. Maafin aku ya, datang mendadak. Enggak dong, aku ada pempek buat kamu. Mbak, bawa di sini deh. Mau minum kopi apa teh? Kopi aja. Kopi. So, kakak lanjutin dulu. No sugar ya. No sugar. Kamu cantik banget sih. Masa sih? Kakak juga cantik banget. Madam LA. Makasih ya, Kak. Udah boleh kesini. Ya boleh dong. Satu kehormatan Madam LA datang ke rumah aku di suburb ini. Keren banget rumahnya, nggak pernah bosen liatnya. Jadi aku kedatangan temanku dari LA. Biasa kalau ke LA aku ngerepotin dia gitu. Jadi tadi lanjut kok. Oke, ketika yang bukan bapaknya belum menjadi bapaknya, tapi kita menghargai, kita sepakat ya menghargai dia. Kita tidak boleh membatasi kalau seandainya ibunya sudah tidak ada apa-apa sama bapaknya, udah cerai, dapat pacar, itu urusan dia gitu. Cuman kan maksudnya yang dikoreksi masyarakat ketika anak itu duduk di pangkuan sang pacar baru ibunya gitu loh. Ya kalau kalian nggak di posisi Koruben juga kalian nggak akan merasakan. Satu, dia kan anak-anak perempuannya, itu kan. Ya pasti sedih iya, khawatir iya gitu. Ya pasti udahlah kalau kalian nggak ada di posisi Koruben juga, mungkin kalau ada orang-orang yang bernasib sama ya bisa merasakan gitu. Tapi buat aku
karena aku juga kan pernah bercerai ya, aku kebetulan si Chen juga melewati apa yang Ruben pernah lewati. Ya aku cuman bisa sharing tuh bagaimana melewati hari-hari dengan di sisi lain ya sebagai anak ya memang seorang ayah harus bertanggung jawab. Di sisi lain juga serba salah, rindu dan lain-lain gitu. Itu Nah, berkecamuk. itu lagi kembali ke situ Kak. Maksudnya di mata masyarakat itu banyak masyarakat yang bilang itu hal itu kurang tepat. Di ayahnya aja Jadi tidak.